pot etam tentangan mikdol, mara elim laut teberau, padang gurun sindok ka alus rafidim, padang gurun Sinai kibrot tawa haserot, ritma rimon peros libna risa, kehelata hasyafet, harada makelot tahatara, nitka hasmona moserot. Jangan melawan Tuhan dengan bersungut-sungut, Benea akan horgit God. Yot bata abrona esion geber, bukan ikut firman Allah. Kades gunung hor salmona funon, obot reruntuhan abarim, di Bongat Almon di Blataim, gunung Abarim dataran Moab Gilgal. Inilah semua nama perkemahan, 40 tahun perjalanan padang gurun. Mari kita semua taat firman Tuhan dan masuk surga dengan diubah. Hati Bapa, di mana hatimu berada ya Bapa, aku pun ingin hatiku di sana, di mana ada air mata Bapa bergenang, aku ingin air mataku tergenang. Bila Bapa melihat, bila Bapa melihat jiwa yang kau kehendaki, aku pun ingin melihat jiwa itu. Oh Bapa, tempat gelap yang engkau sedang tangisi, aku pun ingin menuju ke sana. Aku mau lebih mengenal hatimu Bapa, ku berdoa kehendakmu, mengikut kehendakmu, seluruh ragaku memahami hati Bapa, biar hidupku selalu jadi milikmu. Kita ulang dari awal. Bila Bapa melihat, bila Bapa melihat jiwa yang kau kehendaki, aku pun ingin melihat jiwa itu. Oh Bapa, tempat gelap yang engkau sedang tangisi, aku pun ingin menuju ke sana. Aku mau lebih mengenal hatimu Bapa, ku berdoa kehendakmu, mengikut kehendakmu, seluruh ragaku memahami hati Bapa, biar hidupku selalu jadi milikmu. Aku mau lebih mengenal hatimu Bapa, ku berdoa kehendakmu, mengikut kehendakmu, seluruh ragaku memahami hati Bapa, biar hidupku selalu jadi milikmu. Biar hidupku selalu jadi milikmu. Biar hidupku selalu jadi milikmu. Halo anak-anak,
Udah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu, mari kita berdoa, lipat tangan dan pejam mata. Allah Bapa, terima kasih. Selama seminggu yang lalu, Allah Bapa menjaga kami dan membuat kami sehat. Terima kasih banyak ya Bapa. Dan terima kasih juga karena Allah Bapa hari ini juga membuat kami sehat dan mengumpulkan kami di hadapan firman Tuhan lagi. Terima kasih banyak ya Bapa. Allah Bapa, tolong membuat kami agar kami bisa jadi menyenangkan hati Allah Bapa dengan baca Alkitab dan mendengarkan firman dan nurut pada firman ya Bapa. Dan dari awal pelajaran ini sampai akhir juga Allah Bapa sertai kami, dan jika ada roh-roh yang jahat mengganggu kami, tolong usir semuanya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang 24 rombongan paduan suara. Pembacaan Alkitab hari ini 1 Tawarik 25 ayat 1. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Nomor 1, apakah paduan suara? Paduan suara itu apa ya? Mereka adalah orang-orang yang bernubuat lewat nyanyi pujian rohani. Kenapa pakai kata bernubuat? Karena orang yang nyanyi pujian itu isinya apa? Isinya apa yang ditulis di Alkitab. Makanya pakai kata bernubuat. Karena Alkitab kan nubuat-nubuat tentang masa depan. Makanya pakai kata nubuat ya. Dan mereka memakai berbagai macam alat musik juga. Terus mereka disebut pelihat juga, karena sebabnya sama dengan kayak bernubuat lewat nyanyi pujian rohani. Karena itu. 2, siapakah yang pertama kali membentuk paduan suara? Itu adalah Raja Daud. Kalau begitu nomor 3, kapankah paduan suara dibentukkan? Waktu tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem. Daud pernah usaha 2 kali untuk pindahin tabut Allah ke kota Yerusalem, tapi pertama kali gagal. Kenapa? Karena tidak mengikuti cara Tuhan. Cara Tuhan bukan pakai sapi, melainkan yang gambar berikutnya memikul. Ini juga cuma pegangkan, sebenarnya gambar ini juga tidak benar. Harusnya taruh di atas dahu. Jadi harusnya taruh di sini. Jadi taruh di sini terus pikul, dengan pikul baru boleh pindahin tabut Allah. Terus itu nggak boleh sembarangan orang, harus keturunan Kehat. Tapi cara kedua melakukan demikian jadi berhasil. Terus di antara sini ada satu orang penting. Kalian pernah dengar Obed-Edom, ya kan? Pertama kali percobaan pemindahan tabut Allah gagal kan? Jadi Daud tidak senang mau pindahin tabut Allahnya ke kota Daud. Jadi taruh di rumahnya Obed-Edom. Sebenarnya yang pilih rumah Obed-Edom itu juga tabut Allah sendiri. Jadi tabut Allahnya ditaruh di rumah Obed-Edom selama
3 bulan, tapi selama 3 bulan Obed-Edom diberkati, semuanya jadi berlancar. Jadi sampai kedengaran di kuping raja. Jadi Raja Daud mau pindahkan tabut Allah dengan senang hati. Lalu berhasil. Kali ini ikutin cara Tuhan. Daud membentuk paduan suara 3 kali. Yang pertama, ketika tabut perjanjian dibawa dengan dipikul, itu ditulis 1 Tawarik 15 ayat 2. Dari sini harus kita perhatiin tentang Obed-Edom. Obed-Edom dipercayakan oleh Daud 2 jabatan yang penting. Waktu itu dia dikasih tugas 2 sebagai penjaga pintu dan pemain kecapi juga. Kalau dia adalah penjaga pintu, itu dulu kita pernah bahas, jadi udah tahu. Tapi kalau dia pemain kecapi, kalau yang hal ini banyak yang nggak tahu, tapi dia bisa main kecapi juga. Jadi Daud kasih jabatan dua-duanya. Yang kedua, setelah tabut perjanjian diletakkan di kota Yerusalem. Itu ditulis 1 Tawarik 16 ayat 4 sampai 6. Nomor 3, sebelum mati, Daud menyusun kembali paduan suara menjadi 20 rombongan. Biar lebih rapi, lebih sistematika. Itu ditulis 1 Tawarik ayat 25. 24 rombongan paduan suara ini, yang paling atas ada siapa? Ada Raja Daud. Kalau begitu Raja Daud itu dengan pikirannya sendiri dia membentuk 20 rombongan paduan suara gini. Tidak, itu diberi hikmat dari Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhanlah yang membentukkan 24 rombongan paduan suara. Yang paling atas ada Raja Daud. Terus Raja Daud pilih 3 orang penanggung jawab, 3 orang konduktor. 3 orang ini semuanya bisa konduktor. Heman, Asap, Yedutun. Heman itu cucunya Samuel. 24 kepala wakil dari setiap rombongan. Habis 3 orang, ada di bawahnya ada 24 kepala wakil dari setiap rombongan. Terus 24 rombongan itu dibentuk dari anak-anak yang 3 orang ini. 4 anak Asap, 6 anak Yedutun, 14 anak Heman. Terus kalau 4 anak Asap, nyanyian rohani. Kalau mereka dengan mulutnya mereka sendiri nyanyi pujian aja. Tapi kalau 6 anak Yedutun, dengan mulutnya mereka nyanyi pujian, terus bisa main kecapi juga. Jadi sambil main kecapi, mereka bisa bernyanyi pujian rohani. Terus 14 anak Heman itu tugasnya tiup nafiri. Setelah itu dari 24 rombongan pilih 12 orang, termasuk yang kepala wakil dari setiap rombongan juga. Selain mereka 11 orang. Jadi setiap rombongan dipilih 12 orang dipilih. Jadi kalau begitu 24 rombongan kan, jadi jumlahnya 288 orang. Tapi kalau mereka musisi profesional, jadi belajarnya sangat ketat, terus belajar sampai pintar banget. Jadi bisa ajarin orang.
kamu harus mainnya, main kecapinya bagaimana, main nafirinya bagaimana, bisa ajarin. Terus bisa nyanyi pujian dengan mulut bagaimana, kalau mau bikin suaranya kencang harus perutnya dikencangin, terus bisa ajarin sampai begitu detail. Terus di bawah mereka ada, kalau dijumlahin semuanya 4.000 orang. Paduan suaranya 4.000 orang. Jadi dibagi-bagi tim, terus ajarin sampai menjadi ahli sekali, jadi profesional sekali. Dari 24 rombongan paduan suara, ada yang kita harus ingat 2 hal. Ada 3 orang konduktor, sama ada 4 alat musik. Yang nomor 1, 3 orang konduktor, siapa aja? Coba lihat di tengah dulu ya. Di tengah ada namanya Heman. Dia itu keturunan Kehat. Dia tulis Mazmur 88. Terus dia punya nenek moyang yang sangat-sangat terkenal. Itu adalah Nabi Samuel. Heman itu cucunya Nabi Samuel. Terus di sebelah kanannya Heman itu ada Asap. Kalau dia keturunan Gerson, dia tulis Mazmur 50 sama 73 sampai 83. Dan sebelah kirinya dari Heman itu ada Etan, namanya Yedutun juga. Dia punya namanya 2. Terus dia tulis Mazmur 89. Ada 3 orang konduktor. Terus ada alat musik juga. 4 biji ya, 4 macam ya. Coba lihat. 4 alat musik untuk paduan suaranya apa aja. Dari sebelah kiri ini gambus. Terus kecapi. Sebelahnya nafiri. Sebelahnya jeracap. Masing-masing bunyinya seperti apa. Kalau tentang suaranya 4 alat musik ini akan dibahas sewaktu kerjaan workbook ya. Kalau sekarang kita akan lihat sejarahnya paduan suara ya. Kapan di zamannya siapa, paduan suaranya melakukan apa, terus apa yang terjadi, akan belajar hari itu. Nomor 1, paduan suara di zaman Raja Salomo. Ini di zaman Salomo, kok orang-orang kumpul di bait suci lagi apa ya? Di zaman Raja Salomo, apa yang terjadi? Iya, betul. Bait sucinya dibangun. Lalu banyak orang kumpul kan? Raja kumpul, terus orang-orang Lewi kumpul, rakyat biasa juga kumpul. Terus lagi beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih bait suci buat kita. Jadi mereka senang, jadi lagi beribadah. Terus lagi paduan suaranya kumpul, terus sambil iringin alat musik, terus nyanyi pujian. Apa yang terjadi? Awan-awannya penuh di bait suci sampai imam-imam nggak bisa berdiri. Terjadinya hal kayak gitu. Awannya turun, artinya Tuhan datang dalam awan. Habis itu paduan suara di zaman Raja Yosabat. Di zamannya Raja Yosabat, 3 pasukan orang kafir menyerang Israel. Jadi Raja Yosabat suruh rakyatnya semua berpuasa.
anak kecil juga berpuasa. Jadi lalu mereka setelah doa puasa, raja suruh paduan suara maju di depan perang. Terus pasukannya di belakangnya paduan suara. Kan orang biasa pikir, oh kalau mau perang, prajuritnya harus maju depan kan. Tapi Raja Yosafat suruh paduan suaranya maju depan. Terus suruh nyanyi pujian. Apa yang terjadi? Tuhan bantu orang Israel, jadi Israel bisa menang. Cuman apa yang orang Israel lakukan? Cuma pujian, tapi Tuhan bantu orang Israel dapat menang dalam perang. Kalau jika kita percaya Tuhan dan nyanyi pujian dengan sungguh hati, kalau begitu bisa terjadi mujizat juga. Di Yesaya 43 ayat 21, Tuhan kasih tahu, Tuhan membuat kita untuk apa? Menyanyikan pujian. Coba baca Yesaya 43 ayat 21. 1, 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Tuhan bilang kan, suara kita beda-beda, tetapi ketika kita beribadah dengan sepenuh hati, cinta Tuhan, dan mengabdikan diri pada gereja, maka suara pujian yang indah bergema di telinga Tuhan. Semoga anak-anak sekolah minggu juga semua jadi anak yang dengan sungguh hati bisa menyanyi pujian kepada Tuhan ya. Kita akan doa dan setelah doa tutup ibadah ini dengan doa Bapa kami ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih hari ini juga Allah Bapa memberikan firman kepada kami. Terima kasih Allah Bapa. Hari ini kami belajar Allah Bapa berkenan atas puji-pujian yang dengan sungguh hati. Allah Bapa, tolong bantu kami agar kami juga bisa jadi anak yang selalu memuji nama Tuhan ya. Allah Bapa menciptakan kami untuk kami bisa memuji nama Tuhan. Allah Bapa, tolong jadikan kami anak-anak yang selalu nurut pada firman Tuhan ya Bapa, dan menjaga kami selama seminggu ini juga dengan firman Tuhan ya Bapa. Sampai ketemu lagi, menjaga kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.